Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Eh, Baik, pada pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-13, ke-15 dari mata kuliah sensor dan transducer. Pada perkuliahan ini kita akan mempelajari aplikasi sensor optik pada alat elektromedis. Nah, sebelumnya di materi pertemuan ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang pengertian sensor optik, kemudian prinsip kerjanya dan aplikasi sensor optik khususnya di bidang elektromedis. Setelah perkuliahan ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi komponen sistem sensor dan transducer dalam peralatan elektromedis. Beberapa referensi yang digunakan sudah saya cantumkan, kalian bisa mempelajarinya di halaman 270 dan 290 dan di halaman 310 serta 325. Oke, di awal pertemuan ini saya akan memberikan apresiasi terlebih dahulu ya. Kalian bisa join di kelaspoint.com, kemudian silahkan diisi. Menurut kalian, alat elektromedis mana yang menggunakan sensor optik? Eh, di semester kemarin kan sudah diperkenalkan beberapa alat-alat medis ya yang menggunakan sensor. Nah, mungkin kalian masih ingat atau kalian ada beberapa yang belum kalian tahu alat-alat apa yang menggunakan sensor optik. Mungkin bisa dimulai dari sekarang jawabannya. Kalian bisa memilih jawaban lebih dari satu, bisa karena di sini ada beberapa jenis. Jawabannya ada beberapa. Oke, baik. Dari jawaban yang sudah terkumpul ya, ada yang menjawab satu jawaban saja, ada yang menjawab semuanya, ada yang menjawab dua, dan sebagainya. Nah, di sini saya tekankan bahwa alat elektromedis yang menggunakan aplikasi sensor optik itu ada yang pertama alat laser terapi dan bedah itu termasuk yang menggunakan sensor optik. Kemudian jawaban yang C, pulse oximetry, dan jawaban yang E, laparoskopi. Itu merupakan alat-alat yang menggunakan sensor optik. Apakah kalian sudah pernah melihatnya atau mempraktikkannya di rumah sakit, baik itu di laboratorium atau di poli-poli tertentu? Baik, mungkin nanti akan memahami prinsip kerjanya dari masing-masing alat ini setelah pembelajarannya selesai ya. Nah, ini saya lanjutkan pengertian dari sensor optik. Ini berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang kemarin sensor level yang mengidentifikasi level air, caranya gimana, salah satunya itu bisa menggunakan sensor optik. Di gambar yang sebelah kiri, ketika airnya itu belum penuh, maka cahaya akan terdeteksi oleh sensor optik sehingga indikatornya adalah penampungan air belum penuh. Sedangkan yang di bagian kiri ini nanti tidak akan ada cahaya yang terdeteksi karena terendam oleh air atau mengindikasikan bahwa airnya sudah penuh. Secara inti, optical sensor ini dia memanfaatkan cahaya sebagai pendeteksinya. Mendeteksi apa? Banyak. Bisa mendeteksi perubahan fisik ataupun perubahan kimia. Salah satunya mendeteksi perubahan level air. Nah, kalau di bidang kesehatan bisa mendeteksi eh, dari detak jantung, kemudian perubahan kekentalan darah, dan sebagainya. Nah, pengertiannya itu sensor optik ini dia mengubah sinar cahaya menjadi sinyal elektronik yang kemudian diubah menjadi sinyal-sinyal elektronik yang akan dibaca oleh perangkat pengukuran dengan tujuan tertentu tergantung pada peralatan yang digunakan. Prinsip kerjanya ada tiga aspek, ada tiga komponen inti. Yang pertama ada sumber cahaya. Sensor optik ini tentunya mengandalkan sumber cahaya seperti LED atau laser. Nah, kemudian antara cahaya dan objek yang ingin dideteksi nanti akan berinteraksi. Selanjutnya, interaksi yang terjadi tersebut akan ditangkap oleh detektor. Lebih jelasnya, saya akan uh,
menggambarkan seperti ini. Jadi misalnya di sini ini adalah ada sebuah objek yang ingin dideteksi. Entah itu berupa pembuluh darah, entah itu berupa tangki air, dan sebagainya. Nah, kemudian cara pendeteksiannya kita menggunakan gelombang cahaya. Ini adalah cahayanya, sinar cahaya yang digunakan tadi. Kemudian ini adalah objeknya. Ketika cahaya mengenai objek, maka akan terjadi interaksi antara keduanya. Akan terjadi interaksi di sini. Setelah terjadi interaksi, cahaya ini interaksinya itu bisa berupa pembiasan, bisa berupa refleksi cahaya, bisa berupa interferensi dan lain-lainnya. Nah, kemudian setelah itu cahaya akan keluar dari benda ini dan dia akan di sini ada yang namanya detektor. Cahayanya akan keluar ke sini menuju detektor. Ditangkaplah cahaya ini oleh detektor. Nah, detektor ini dia akan menginterpretasikan informasi yang didapat dari objek, misalnya di pembuluh darah. Dia bisa misalnya menjelaskan tentang aliran darah yang terjadi di dalamnya dan juga sebagainya. Begitu penjelasan singkat dari prinsip kerja sensor optik ya. Nah, di sini ada tadi yang pertama adalah gelombang cahaya. Nah, kemudian terjadi interaksi dengan objek dan di sini ada detektor yang akan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Begitu penjelasan singkatnya dari prinsip kerja sensor optik. Mungkin dari sini bisa dimengerti atau ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya Ibu. ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan pembahasan selanjutnya. Maaf. Nah, sumber cahaya yang digunakan ini hanya sumber cahaya tertentu ya, hanya sumber cahaya yang bersifat monokrom. Ada dua jenis yaitu LED dan juga laser. Tipe-tipe dari sensor ini ada tiga, masing-masing penjelasannya seperti ini. Tipe yang pertama itu sensor sinar tembus. Nah, dia itu mengidentifikasinya dengan misalnya di sini. Ini adalah sebuah peralatan conveyor di pabrik. Misalnya dia pabrik susu ya. Ini susu-susu kotak-kotak susu yang berjalan. Nah, kita itu sedang pihak pabrik sedang melakukan encounter. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan sensor optik ini. Nah, misalnya ini cahaya yang digunakan ketika tidak ada yang menghalangi cahaya ini dan langsung ditangkap oleh detektor, berarti itu tandanya nggak ada, tandanya nggak ada. Tapi ketika dia kok cahaya nggak sampai ke sini, oh berarti ini sedang ada objek. Maka counter akan menghitung satu dan begitu seterusnya dua, tiga, dan pada akhirnya bisa menghitung berapakah jumlah produksi hari ini. Untuk jenis yang kedua, ini ada sensor refraktif retro. Jadi ini langsung direfleksikan kembali ke sensornya. Misalkan ini adalah botol kecap. Berapa sih jumlah kecap yang diproduksi hari ini? Misalnya ketika ini nggak melewati, nggak ada botol kecap di sini, maka ini langsung dipantul. Ini penerimanya dipantulkan kembali. Berarti nggak ada. Tapi ketika kok ini tidak detektor ini dia tidak menerima, tidak ada yang diterima, berarti di sini sedang ada botol kecap. Terhitunglah satu botol kecap, dua botol kecap, dan seterusnya sehingga pada akhirnya bisa menghitung berapa jumlah produksi kecap pada hari tersebut. Yang ketiga, prinsipnya hampir sama. Jadi ini ketika cahayanya ini dipantulkan kembali, maka ada benda di situ, ada produk di conveyor pabrik atau industri, tapi ketika tidak ada, maka tidak ada produk yang sudah dihitung. Sama penerapannya kurang lebih untuk counter di industri. Nah, aplikasinya selain di industri juga banyak, seperti di lingkungan, di domestik, dan dirgantara serta pertanian. Kita lanjut ya di aplikasi bidang medis. Mungkin sudah ada yang pernah
menggunakan atau cukup melihat saja peralatan ini pulse oximetry. Jadi ketika kita ke rumah sakit, jari telunjuk kita itu seperti diapit ini. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan. Jadi salah satu aplikasinya di bidang medis itu adalah alat pulse oximetry atau sering disebut oximeter. Mungkin sudah ada yang pernah melihat atau pernah terpasang di jarinya ketika sudah dirawat di rumah sakit. Baik, saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya untuk apa sih alat ini? Oximeter ini digunakan untuk mengukur kadar saturasi oksigen. Caranya gimana? Nah, jadi di sini dia itu menggunakan aplikasi sensor optik ya. Di bagian bawah ini ada sinar inframerah yang kemudian dipancarkan ke daerah kulit kita di daerah jari ini. Nah, sinar ini kemudian menembus kulit dan menyentuh fotodetektor. Kemudian, nah sinyal yang telah menembus ini dia akan memberikan informasi seputar kadar saturasi oksigen di dalam darah kita. Gambaran singkatnya seperti itu. Kemudian yang kedua ini hampir sama, dia fotoplatismografi. Nah, tapi kalau tadi itu dia terkait saturasi oksigen, fotoplatismografi ini dia menjelaskan terkait kondisi dari kekentalan darah itu sendiri. Yang tadi kan ada pembuluh darah yang ada arteri. Jadi di sini ada cahaya, terus di sini ada detektor. Yang ketiga adalah elektrosurgery yang digunakan dalam bedah. Ini bisa mengukur ketebalan lapisan jaringan selama proses pemotongan saat aktivitas atau saat proses bedah. Yang ini ada instrumen endoskopi dan laparoskopi. Dia itu fungsinya visualisasi bagian dalam tubuh. Jadi sebelum dilakukan bedah atau tinjauan tertentu terhadap kondisi kesehatan seseorang perlu dilakukan endoskopi dan laparoskopi. Jadi mengirimkan cahaya ke dalam tubuh dan kemudian ditampilkan secara visual bagaimana kondisinya sebagai acuan untuk tindakan lanjut. Nah, ini teknologi terbarunya itu fiber optic real shape yang digunakan untuk mengetahui secara pasti bagaimana kondisi-kondisi atau pembuluh yang akan dilakukan surgery atau pembedahan. Lebih lengkapnya kita bisa melihat di video. Jadi yang tampak oranye atau kemerahan ini dia bukan sebuah akar-akar ya Bapak Ibu, tapi itu adalah visualisasi dari pembuluh-pembuluh darah kita. Jadi pembuluh-pembuluh darah yang kecil, kemudian ada teknologi ini fiber optic real shape. Nah, dia itu menginterpretasikan secara real kondisi pembuluh darah kita. New image guidance system that really is revolutionary. Today we're doing what's called a complex endovascular aortic aneurysm repair. Typically we do that using X-ray guidance, but now we have very exciting new imaging technology called FORS, fiber optic real shape technology. It allows us to navigate our devices inside the body and see them without using X-ray. So we can protect the patient and the staff from radiation exposure. Looks like we can cut it down to about 1/5 of what the dosage typically is for a case like this. And we can still see where our catheters and guide wires are in 3 dimensions, in time, on the screen in front of us as we're working.
procedure itself went very well. The fours definitely helped, but this is just the beginning. We're scratching the surface with fours. There's only going to be additional catheter shapes and sizes that are going to be used, different guide wires that have different properties. So we'll have a much larger tool set in the future. Things like what we did today, but even better. This is paradigm shifting technology. The future's bright. Dari video tersebut, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Tadi videonya membahas tentang apa? Mungkin dari Bapak Denny bisa memberikan pendapatnya dari video yang barusan ditampilkan. Bagaimana Pak pendapat singkatnya tentang video tersebut? Izin Bu, tidak terdengar Bu. Oh iya, mungkin Bapak Denny bisa menjelaskan sedikit pendapatnya tentang video yang barusan ditampilkan. Izin belum bisa Bu. Oh iya, atau mungkin Ibu Aisyah. Bagaimana Ibu Aisyah? Oke, baik. Saya langsung memberikan penjelasannya. Jadi video tadi itu membahas tentang fiber optic real shape. Ketika pihak dokter melakukan proses bedah terhadap pasien, itu kan pembuluh-pembuluh darahnya sangat kecil. Nah, bagaimana bisa jadi itu tidak presisi dalam proses bedah, dalam proses pemotongan, dalam proses apapun itu. Nah, sehingga dilakukan penyinaran ke organ-organ tersebut dan diinterpretasikan dalam bentuk yang lebih besar, di zoom lah secara singkatnya. Nah, itu menggunakan sinyal fiber optik sehingga tampak sambil si dokter itu membedah, dokter itu bisa melihat kondisinya seperti apa, di bagian mana yang perlu kita lakukan tindakan. Kurang lebihnya seperti itu ya penjelasannya dari video tadi. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya berikan tugas untuk pertemuan ini. Tugasnya adalah kalian melakukan penjelasan ulang tentang aplikasi sensor optik di bidang elektromedis berdasarkan video atau gambar yang telah saya sampaikan hari ini. Ada di PPT yang telah saya cantumkan. Petunjuknya, kalian bisa mendiskusikannya dalam kelompok yang telah saya bagi, sudah saya cantumkan di Spada, dan kemudian kalian tuliskan hasil diskusinya sebagai tugas individu. Dan selanjutnya dikumpulkan di Spada Unik maksimal tanggal 28 Juni 2025. Demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya baik Bapak, kita dengarkan saran dari Pak Wayan terlebih dahulu. Nanti silakan Pak. Terima kasih Ibu Lailatul. Ini di posisinya di mana Ibu ini? Di kampus, Pak. Tapi di Kampus di Kediri, tapi di lantai yang paling atas. di mana? Di daerah mana? Di Kediri, Jawa Timur, Pak. Oh, sinyalnya agak sedikit ya terganggu tadi. Iya, Pak. Jadi Bu Lailatul sama dengan Pak Lukman tadi ya, itu bagusnya flip class ya. Karena kalau masih seperti yang Ibu lakukan sekarang, itu begitu Ibu berikan tugas, nagih tugasnya nggak bisa. Kadang-kadang tugas yang dikerjakan apa benar ngoreksinya itu bisa nggak apa bisa langsung kalau Ibu tugas dulu diberikan,
baru dibahas di kelas. Itu flip kelas ya, Bu ya. Flip kelas. Kelasnya terbalik. Jadi mahasiswa beraktivitas dulu, melakukan aktivitas belajarnya dulu, kemudian di kelas ditagih apa yang sudah dipelajari. Itu ya. Nah, jadi bukannya jelaskan dulu, baru ngasih tugas. Ya, itu sudah metode lama ya. Dan itu pun kadang-kadang kalau sudah tugasnya dikumpul, ibu harus mengoreksi sendiri kan. Dan kalau ibu bisa memberikan feedback satu persatu atas kekurangan-kekurangan, kekeliruannya, kesalahan kesalahan persepsinya, kesalahan konsepnya, nah itu bagus, nggak masalah. Tapi persoalannya kan sering begitu tugas itu dikumpul, nah, kita nggak sempat lagi ngurusinnya gitu. Nah, kalau pakai flip class, ibu bisa, apalagi di awal udah minta membaca buku kan, bacalah beberapa buku yang terkait dengan materi ibu hari ini. Tapi kalau misalnya minggu yang lalu ibu memberikan tugas membaca, apalagi dengan menggunakan Spada di LMS, kemudian setelah itu ibu di situ ada rancangan tugasnya juga sudah ada di Spada. Nah, tagih ketika pertemuan hari ini gitu. Nah, disinilah sebenarnya brainstorming, penggunaan diskusi. Nah, ujung-ujungnya kalau ada yang masih kesalahan atau miskonsepsi, ya, nah, baru ibu jelaskan. Itu ya. Itu anunya prinsip belajar mahasiswanya supaya itu lebih terinternalisasi ke mahasiswanya. Ini kadang-kadang sering memang lebih mudah. Habis ngajar udah kasih tugas selesai. Tapi setelah itu apa? Itu persoalannya. Persoalannya di situ kan. Setelah itu apa? Nah, ya sudah kempel tugas taruh di meja. Nanti numpuk itu tugas kerjaan ibu tambah banyak itu. Nah, kalau dilakukan di sana kan langsung bisa kita evaluasi, kita bisa kalau ada kesalahan konsep bisa kita langsung perbaiki. Apalagi sekarang sumber-sumber belajar itu sangat beraneka ragam. Oleh karena itu gunakan seoptimal mungkin sumber-sumber belajar yang ada, baik itu di internet, melalui jurnal, melalui e-book, melalui PowerPoint yang kita buat, mulai kasus-kasus. Bahkan sekarang malah lebih mudah mahasiswa belajar dengan AI. Hmm. Jadi dengan AI justru dia lebih mudah mencernanya, asal dia pintar bertanya. Diajarin bagaimana bertanya mengenai apa yang esensial dari materi yang kita jelaskan. Jadi buat prompt pertanyaannya itu harus pas, supaya atau bila perlu dengan sumber-sumber atau bahan rujukan yang sudah Ibu berikan. Jadi sumber rujukannya itu nanti dari situ dia akan bahkan membacanya pun kalau mahasiswa nggak sempat membaca ya dia suruh AI yang membaca bukunya. Kemudian dia tinggal membuat pertanyaan terkait tugas Ibu. Nah, persoalannya tagihannya itu harus di kelas. Langsung kita nilai apa tugasnya itu sudah benar atau enggak. Apakah mahasiswa kita itu udah belajar atau tidak. Itu ya. Itu yang paling penting. Ya, Bu Lailatul. Jadi pakai flip class. Jadi supaya tugas dulu, baru di kelas kita tagih apa yang sudah dia pelajari. Nah, kalau misalnya dia tidak melakukan tugas kita, nah di situ tentu harus diberikan. Kalau Anda masih seperti ini terus, kapan Anda mulai belajar? Nah, jadi diberikan motivasi. Jadi aspek motivasi masuk di situ. Begitu dia sudah belajar dan menguasai konsepnya, kita di kelas hanya cukup memberikan penguatan yang positif. Nah, ini yang Ibu harapkan dari tugas kalian ini.
kalian sebenarnya sudah bisa mencari sendiri. Nah, cuma kita harus paham juga apa yang dipelajari itu sudah benar atau tidak, gitu ya. Kontrolnya di kita untuk memastikan apakah mahasiswa itu sudah belajar atau tidak. Saya kira itu Bu Lailatul ya. Saya kira tinggal bagaimana strategi pembelajarannya dibangun supaya mahasiswa kita belajar dari pembelajaran kita. Itu, makasih. Ya, baik Pak, terima Lanjut. kasih atas arahannya. Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Nah, Pak Wayan. sinyalnya